Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid Azamawa dari Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7C. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari jawaban dan pertanyaan di e-book Alan Bryman Social Research Method, Chapter 7, page 182. Dari jawaban pertanyaan yang pertama yaitu apa langkah utama dalam penilaian kuantitatif? Yang pertama, dalam langkah utama penelitian kuantitatif yaitu menetapkan sebuah teori. Teori apa yang kita ambil dalam penelitian kuantitatif ini? Selanjutnya kita merumuskan hipotesis dari apa yang diteliti. Langkah selanjutnya yaitu kita memerlukan pemilihan desain penelitian. Nah, pemilihan desain penelitian memiliki implikasi untuk berbagai masalah, seperti validitas eksternal temuan dan kemampuan peneliti untuk mempertalikan kausalitas dengan temuan. Langkah selanjutnya yaitu rancang ukuran konsep. Apa itu rancang ukuran konsep? Yaitu rancang ukuran konsep itu memerlukan pengukuran konsep-konsep yang menarik minat peneliti. Proses ini sering disebut sebagai operasionalisasi, yaitu sebuah istilah yang awalnya berasal dari fisika untuk merujuk pada operasi di mana konsep seperti suhu atau kecepatan diukur. Ini disampaikan oleh Bridgman pada tahun 1927 yang tertera di chapter 7 Alan Bryman Social Research Method. Langkah selanjutnya yaitu memilih lokasi penelitian. Nah, dalam pemilihan lokasi atau situs penelitian, kita cenderung memilih suatu lokasi yang akan menjadi sasaran penelitian atau subjek sebuah peneliti. Sedangkan peneliti survei sosial biasanya untuk menyebut subjek mereka itu sebagai responden. Langkah selanjutnya yaitu memilih responden atau penelitian. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam penelitian, peneliti survei sosial itu biasanya menyebut mereka sebagai responden untuk subjek penelitiannya. Langkah selanjutnya itu mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Setelah kita memilih responden atau subjek yang akan kita teliti, yaitu kita selanjutnya mengelola instrumen atau alat untuk mengukur apa yang akan kita teliti. Alat itu berfungsi untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya data itu akan kita olah, dianalisis secara statistik, yang kemudian akan muncul sebuah temuan atau kesimpulan. Nah, temuan atau kesimpulan itu nanti langkah terakhirnya yaitu tuliskan temuan atau kesimpulan kita. Dari pertanyaan nomor 2, yaitu sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat. Intinya dari jawaban ini yaitu langkah-langkah utama itu bersifat fleksibel di lapangan, sesuai keadaan yang ada. Nah, ini muncul karena kita yang menulis dan mengajarkan metode penelitian itu tidak dapat menutup setiap kemungkinan yang dapat muncul dalam proses penelitian. Sehingga kita cenderung memberikan penjelasan tentang proses penelitian yang memanfaatkan fitur-fitur umum. Dengan demikian, model proses penelitian kuantitatif harus dianggap secara umum kecenderungan bukan sebagai deskripsi definitif. Intinya, dari jawaban pertanyaan sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat. Nah, langkah-langkah utama ini bersifat fleksibel sesuai keadaan yang ada. Selanjutnya itu jawaban dari pertanyaan, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Jawabannya yaitu iya, karena pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran. Kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Nah, pendekatan ini menjelaskan teoritis ke bentuk realistis atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Mengapa pengukuran penting dalam penelitian kuantitatif?
Yang pertama, itu pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus antara orang-orang dalam hal karakteristik yang dimaksud. Yang nomor dua itu pengukuran, memberi kita perangkat yang konsisten atau tolak ukur untuk membuat perbedaan seperti itu. Perangkat pengukuran menyediakan instrumen yang konsisten untuk mengukur perbedaan. Yang ketiga, pengukuran memberikan dasar untuk lebih banyak perkiraan yang tepat mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Nah, sedangkan apa perbedaan ukuran dan indikator itu? Yang pertama ukuran. Ukuran itu adalah hal-hal yang dapat dihitung secara relatif dengan jelas. Seperti pendapat pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, eh, jumlah jam yang dihabiskan di sekolah. Nah, ukuran itu bisa disebut juga dengan kuantitas. Nah, sedangkan indikator yaitu variabel yang digunakan untuk memanfaatkan konsep yang kurang dapat diukur secara langsung. Dengan indikator, sebuah data atau informasi dapat diolah menjadi informasi kuantitatif yang seolah-olah dapat diukur. Selanjutnya, mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Karena pada pendekatan multi-indikator memiliki faktor-faktor seperti ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Yang kedua, ada juga kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Yang ketiga, dapat membuat perbedaan yang lebih tajam. Apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apa salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran yaitu mengembangkan ukuran multi-indikator yang diharapkan dapat memanfaatkan konsep yang mungkin disebut perancang. Dalam kurung preferensi untuk membeli barang atau terutama pakaian dengan label perancang. Dengan mengatur tema ke sampel responden dan mengatur ulang beberapa waktu kemudian, jika korelasinya rendah, ukuran tersebut akan tampak tidak stabil, yang menyiratkan bahwa jawaban responden tidak dapat diandalkan. Sedangkan validitas mengandaikan reliabilitas. Reliabilitas tidak mensyaratkan validitas. Reliabilitas itu digunakan sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki konsistensi. Jacob 1991. Nah, sedangkan validitas digunakan sebagai pengembangan dan pengevaluasian suatu tes. Nah, reliabilitas ini diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih mudah untuk dicapai daripada validitas. Meskipun reliabilitas diperlukan untuk memiliki ukuran yang valid dari suatu konsep, hal itu tidak menjamin ukuran tersebut bisa berlaku. Suatu ukuran yang reliable atau dapat menghasilkan hasil yang sama berulang-ulang belum tentu bisa valid, atau mungkin hasil pengukuran tidak cocok dengan definisi kontrak. Jadi, suatu ukuran yang reliable itu belum tentu bisa valid. Apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Yang pertama, pembuktian yang didasarkan pada konten pengujian, yang mengacu pada tema, judul, format, item-item, tugas, atau pertanyaan pada suatu tes, serta pedoman untuk prosedur mengenai administrasi dan scoring. Yang kedua, pembuktian yang didasarkan pada proses-proses respon berupa analisis teoritis dan empiris dari proses respon pengambil tes. Kriteria yang ketiga yaitu pembuktian yang didasarkan pada struktur internal. Hal ini dapat menunjukkan sejauh mana hubungan antar item tes dan komponen yang diuji sesuai dengan dasar konstruk yang digunakan untuk menginterpretasikan skor tes.
Garis besar keasikan utama peneliti kuantitatif dan alasannya apa yang dapat diberikan untuk keunggulan mereka. Dalam hubungan peneliti yang diteliti, peneliti kuantitatif tidak ada hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, jadinya terpisah. Dalam arti, peneliti itu bisa menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data, sehingga tidak harus ke lapangan secara perorangan atau secara sendiri, serta durasi waktu yang relatif singkat dibandingkan peneliti kualitatif. Nah, menurut saya, peneliti kuantitatif cenderung berangkat dari berdasarkan teori yang menyangkut tentang hal yang akan diteliti. Dari dasar-dasar teori, dari topik atau hal itu yang akan diteliti, sehingga dapat dikatakan sebagai pembuktian teori tersebut untuk di lapangannya. Selanjutnya, mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif? Meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasi cukup jarang. Karena dalam peneliti kuantitatif dalam ilmu sosial sering menganggap replikasi atau lebih tepatnya kemampuan mereplikasi sebagai unsur penting dalam aktivitas mereka. Sangat mudah untuk melihat alasannya, yaitu kemungkinan kurangnya objektivitas dan intrusi nilai-nilai peneliti, dan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Akibatnya sering sekali dianggap penting bahwa peneliti menguraikan prosedurnya dengan jelas sehingga dapat direplikasi oleh orang lain, bahkan jika penelitian tersebut tidak direplikasi. Jadi berbeda dengan ilmuwan alam yang sedang menyelidiki tatanan alam. Untuk peneliti sosial, kemungkinan kurangnya objektivitas dan intrusi itu akan memberikan suatu perbedaan yang besar ketika mereka memeriksa dunia sosial. Nah, jelas sekali ketika mereka memeriksa dunia sosial itu, mereka menganggap penting bahwa penelitian itu menguraikan prosedurnya secara detail, secara jelas dalam penelitiannya, sehingga orang lain dapat mengetahui dan dapat direplikasi. Tapi, bahkan jika penelitian tersebut tidak direplikasi, itu juga peneliti menguraikan prosedurnya dengan jelas. Masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Mengapa para praktisi penelitian kuantitatif sering mengalami kegagalan untuk menangani masalah makna secara memadai? Nah, ini karena penelitian kuantitatif bersifat linear berbeda dengan penelitian kualitatif yang bersifat siklus. Penelitian kuantitatif bersifat linear dan penelitian kualitatif bersifat siklus. Dan juga mengapa peneliti sering mengalami kegagalan untuk masalah makna secara memadai? Karena penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif. Nah, seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh penelitian kuantitatif terhadap kritik penelitian kualitatif terhadap penelitian kuantitatif? Dalam penerapan seperangkat perhatiannya terkait dengan strategi penelitian kualitatif yang mengungkap kombinasi orientasi epistemologis interpretivis atau penekanan pada makna dari sudut pandang individu dan ontologi konstruksionis, penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Kritik tersebut tampak sangat memberatkan. Mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau realitas ukuran yang mereka terapkan? Ini alasannya. Peneliti cenderung peduli dengan masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk penentuan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Komentar tentang kurangnya penelitian kualitas pengukuran hendaknya tidak dijadikan sebagai justifikasi bagi pembaca untuk mengabaikan fase ini dalam pekerjaan mereka. Nah,
Inilah alasan mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau reliabilitas ukuran yang mereka terapkan. Intinya, dari alasan mengapa ini, karena hampir pasti biaya dan waktu yang mungkin terlibat dalam pengujian validitas dan atau reliabilitas untuk ukuran atau alat yang mereka terapkan untuk meneliti itu hampir pasti karena waktu dan biaya yang akan terlibat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.